Rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian jawaban Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM atas pandangan umum fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2025. Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua 1 DPRD Kota Malang Abdurrahman dan dihadiri oleh seluruh pimpinan dan anggota DPRD, Wali Kota Malang, Kepala OPD, dan Direktur Perusahaan Umum Daerah Kota Malang. Sebelum rapat paripurna ini resmi dibuka, terlebih dahulu marilah bersama-sama kita melakukan doa memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar rapat paripurna yang kita selenggarakan hari ini senantiasa menebarkan bimbingannya. Untuk itu, marilah bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, terima kasih. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, menurut daftar hadir yang telah ditandatangani oleh anggota Dewan, dari 45 orang anggota Dewan telah hadir 39 orang. Dengan demikian rapat paripurna dan perwakilan rakyat daerah Kota Malang sah untuk dilaksanakan sesuai peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib dan perwakilan rakyat daerah sebagaimana diubah dengan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang nomor 1 tahun 2020. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna dan perwakilan rakyat daerah Kota Malang dengan agenda rapat paripurna penyampaian jawaban Wali Kota atas pandangan umum fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 pada hari ini Senin tanggal 13 Juli tahun 2026 tepat pukul 2:13 waktu Indonesia bagian Barat. Secara resmi saya akan dibuka dan terbuka untuk umum. Namun sebelum rapat paripurna ini dilanjutkan, terlebih dahulu akan saya tawarkan kepada rapat paripurna Dewan yang terhormat acara pada rapat paripurna hari ini. 1. Rapat paripurna penyampaian jawaban Wali Kota atas pandangan umum fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. 2. Tanggapan balik fraksi. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Rapat paripurna yang terhormat dan hadirin berbahagia, marilah kita ikuti bersama rapat paripurna penyampaian jawaban Wali Kota atas pandangan umum fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 yang akan disampaikan oleh Saudara Wali Kota Malang kepada Saudara Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Malang yang menyampaikan jawaban atas pertanyaan fraksi. Total puluhan jawaban dari Wali Kota Malang atas pandangan umum fraksi yang menyoroti berbagai persoalan di Kota Malang.
Yang saya hormati Ketua DPRD Kota Malang, yang saya hormati para wakil Ketua DPRD Kota Malang, yang saya hormati para ketua fraksi, ketua komisi, serta ketua DPRD Kota Malang, yang saya hormati Bapak Tiga Kota Malang yang mewakili, yang saya hormati saudara sekretaris daerah Kota Malang, yang saya hormati para pimpinan partai politik di Kota Malang, yang saya hormati jajaran para ahli, asisten, kepala perangkat daerah dan direktur perusahaan daerah lingkungan pemerintah Kota Malang, undangan dan hadirin yang berbahagia serta rekan-rekan pers yang saya banggakan. Pimpinan Dewan, perwakilan rakyat daerah yang terhormat dan segenap peserta rapat paripurna yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas ridho dan kehendaknya semata kita masih dapat bertemu hadir secara bersama dalam forum yang terhormat ini. Sebelum menanggapi atas saran, pendapat dan pertanyaan, perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih yang tinggi-tingginya atas apresiasi yang telah diberikan dengan diraihnya penghargaan WTP sebanyak 15 kali, meskipun sebenarnya perayaan ini berdasarkan hasil kerja bersama antara eksekutif dan legislatif. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa WTP bukanlah tujuan langit, akan tetapi tujuan sesungguhnya adalah menggunakan dan memanfaatkan APBD secara akuntabel dan transparan sehingga mempunyai nilai manfaat untuk masyarakat. Tentunya perlu upaya bersama dalam mewujudkan tata kelola yang baik pada pengelolaan keuangan daerah. Hingga penguatan yang diberikan segenap fraksi, maka pada kesempatan yang berbahagia ini anggota fraksi sebagai berikut. 1. Menjawab pertanyaan dari fraksi PDI Perjuangan terkait strategi untuk mengejar sektor pendapatan masing daerah yang daerah agar konflik fiskal tidak tergantung pada pendapatan asal, deklasifikasi administrasi. Dapat dijelaskan bahwa realisasi pajak daerah dan retribusi daerah beberapa tahun terakhir dengan pertimbangan inflasi dan pertumbuhan ekonomi serta ketentuan peraturan yang berlaku, pemerintah Kota Malang akan lebih inovatif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dengan cara mengoptimalkan sumber-sumber yang belum maksimal dengan langkah-langkah A. Menetapkan besaran target pajak daerah tahun 2025 sebesar 846,06 miliar, melebihi hasil kajian tingkat moderat sebesar 836 miliar 996 juta 131.935 rupiah. B. Melakukan kajian potensi retribusi untuk masing-masing retribusi sebagai korban acuan tim anggaran pemerintah daerah dan badan anggaran DPRD Kota Malang dalam menentukan target. C. Ekstensifikasi dilakukan oleh data pendataan dan pengawasan serta sosialisasi peraturan daerah Kota Malang nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi. D. Penganggaran dan pelaporan SINPA sudah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 dan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 tahun 2020. C. Pemanfaatan SINPA di perubahan APBD tahun 2006 adalah untuk menutupi defisit anggaran berjalan dan membiayai kebutuhan daerah yang besar atau belum teranggarkan. D. Pemerintah Kota Malang mengalokasikan SINPA untuk mendanai program-program prioritas baru yang tidak sempat terakomodasi di APBD murni tahun 2006, yaitu perbaikan dan pembangunan infrastruktur daerah, peningkatan layanan publik utama seperti sektor pendidikan dan kesehatan, serta penanganan keadaan darurat. E. Agar kegiatan yang didanai dari SINPA tidak kembali gagal terserap pada dan menjadi SINPA berulang di akhir tahun, maka pemerintah Kota Malang memfokuskan pada percepatan administrasi realistis dalam perencanaan waktu dan pendekatan pengawasan eksekusi. F. Bahwa SINPA dimaksud berasal dari yang pertama, adanya pelaporan pendapatan asli daerah sebesar 56.765.257.171 rupiah 28 sen. Yang kedua, adanya sisa dana transfer pemerintah pusat sebesar 44.438.159.225 rupiah 39 sen. Dan yang terakhir, dari menanggapi saran dari fraksi Nasdem PSI terkait dengan masih belum maksimal dalam menekan angka standar satuan harga atau SSK, di mana hal ini tampak dalam jumlah anggaran yang masih jauh
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terhormat dan segenap peserta rapat paripurna yang berbahagia, demikian jawaban atas pertanyaan dan tanggapan atas saran, pendapat, serta usul dari semua fraksi DPRD Kota Malang. Semoga jawaban yang sudah saya sampaikan dapat memenuhi harapan semua fraksi DPRD Kota Malang, dan apabila masih perlukan hal-hal yang sifatnya teknis dan detail dapat dibahas pada saat rapat kerja komisi dengan perangkat daerah. Pada akhirnya, mari kita arahkan langkah gerak kita untuk memberikan yang terbaik bagi Kota Malang menuju kota yang baik dan berkelas. Semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Atas segala perhatian serta kebersamaannya disampaikan terima kasih. Sebelum saya akhiri, saya akan bacakan patur. Namanya seni budaya Betawi. Tumbuh indah bunga lili. DPP sudah diraih 15 kali. Kota Malang menuju fiskal mandiri. Ini sangat terbiasa kalau dia saya baca daerah, jadi saya baca aja semua. Kekaluman saat bulan purnama. Jangan sampai pergi sendiri. Jika jawaban kurang sempurna, mohon dibahas dalam rapat komisi. Terakhir, jalan-jalan ke kayu tangan. Menikmati khas Malangan. Catatan strategis menjadi perhatian untuk penyempurnaan di masa depan. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Santio. Salam budaya, salam kebajikan, selamat merdeka. Kota Malang. Alhamdulillah, terus berkelasnya sampai selesai. Terima kasih disampaikan kepada Wali Kota Malang. Rapat paripurna Dewan Perwakilan hadirin yang berbahagia, terhadap jawaban Wali Kota Malang yang telah disampaikan tadi. Selanjutnya saya tanyakan kepada rapat paripurna Dewan terhormat, apakah dari masing-masing fraksi masih akan menyampaikan tanggapan balik? Tidak ada. Usai menyampaikan jawaban, kemudian sejumlah fraksi menyampaikan beberapa sorotan terkait anggaran silpa dan kekosongan jabatan di beberapa OPD di pemerintah Kota Malang. Terkait satuan standar satuan harga, dan itu kami menjadi atensi kami dan kami notis kami dalam pandangan fraksi kami, karena dalam pandangan kami fraksi PSI melihat SHS atau SSH, tingginya SHS di Kota Malang ini menjadi salah satu sumber silpa yang tinggi. Itu. Nah, ketika kami mendapat jawaban dari Pak Wali Kota tadi, kami cukup kecewa karena jawabannya tidak cukup menjelaskan. Jawabannya normatif sekali. Meskipun kami yakin masih nanti akan ditindaklanjuti dalam rapat kerja dengan OPD kita, tapi paling tidak ini menjadi goodwill, political will terkait masalah satuan standar satuan harga. Kami tidak hanya berbicara, tapi memberikan contoh. Maluku Utara ketika mengalami penurunan transfer di daerah yang sangat signifikan, salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan perubahan terhadap standar satuan harga, sehingga terjadi penurunan 30%. Artinya ini mencegah terjadinya silpa. Maka ketika kemarin disampaikan silpa Kota Malang 300 miliar lebih, kami meyakini salah satunya adalah karena tingginya SSH. Tembok ratapan procetan dan secara legal soliditas betul, kenapa tidak didukung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terkait kekosongan jabatan, DPRD meminta Wali Kota Malang segera mengambil langkah konkret untuk melakukan mutasi jabatan sehingga mengisi kekosongan yang ada. Tetapi sudah setahun lebih di gedung ini. Ketika rapat itu molornya pasti 1 jam lebih.
kosong, ada yang PLT. Di perangkat daerah pun juga gitu, apalagi ada yang PLH sudah hampir setahun kalau nggak salah. Mohon ada langkah cepat Pak. Manajemen talenta jangan sampai menyulitkan kita untuk melakukan pengisian jabatan-jabatan kosong maupun mutasi-mutasi jabatan yang ada. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, bersama dengan yang disampaikan oleh Bapak dari BKD terkait dengan kekosongan jabatan. Jadi diketahui bersama, di bawah yang disampaikan oleh Pak Wali, ASN Purna Tugas Mutasi 2025, 388 pensiun, 4 mutasi keluar dan 79 jabatan masih kosong yang mengaruhi serapan anggaran pegawai. Dan ini kami di Komisi A juga menyoroti terjadi juga di 2026. Artinya waktu itu Bapak juga sebagai PJ Wali Kota. Nah, apakah Kota Malang tidak menerapkan sistem ini? Bagaimana dengan talenta pada Kota Malang ini? Kota yang terkenal dari dapat 15 kali. Menanggapi sorotan dari DPRD, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menjelaskan bahwa keterlambatan pengisian jabatan dipengaruhi proses transisi penerapan sistem manajemen talenta yang menjadi kebijakan nasional dalam pembinaan karir aparatur sipil negara. Wali Kota menambahkan bahwa Pemkot Malang baru memperoleh persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN pada awal Juni 2026 untuk menerapkan sistem tersebut. Selanjutnya, pemerintah melakukan pemetaan kompetensi ASN menggunakan metode 9-Box Talent Management, yaitu sistem yang mengukur potensi dan kinerja pegawai sebagai dasar promosi maupun mutasi jabatan. Namun, hasil pemetaan belum sesuai target. Kemudian yang untuk Tego Wiasanta, ya, kami juga baru mendapatkan laporan kemudian dari baru saya kalau hari ini ada kebongkaran. Jadi memang pada saat proses pengadilan juga berjalan kita sudah mendapatkan satu kepastian bahwa kita tidak berkewenangan apa yang dilakukan oleh mereka itu ditolak. Jadi mereka memang sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita Kota Malang untuk bisa melakukan tersebut. Dan memang dalam tahapan-tahapan untuk membongkar itu ada SOP yang harus kita lakukan. Jadi kita tidak bisa saja mendapatkan kepastian dari pengadilan bahwa kemudian masuk besok kita bongkar tidak. Jadi ada SOP yang kita lakukan untuk membongkar tersebut. Dan ini langkah-langkah begini saja kita kepada Satpol PP koordinasi dengan mereka dulu pada saat itu untuk bisa mengambil langkah agar tahapan-tahapan kita lakukan itu tidak ada jalan lagi. Nanti kita yakini bahwa apabila kita melakukan satu tahapan ini tidak sesuai akan ada jalan, mereka akan membuka kembali. Itulah maka saya minta untuk secara cermat, tepat, ya. Contoh saja pada saat kemarin kita di Madura, saya membongkar cicak mobil itu juga prosesnya juga ya kita ekstra lihat ada tidak digunakan kembali. Tapi karena ini malah tidak lebih cepat, kami tidak mengetahui dan ini memang ada keinginan dari elemen masyarakat, dari kemudian masyarakat dan menginginkan agar jalan tersebut memang segera dibersihkan. Karena berdasarkan pertimbangan kami yang tidak kami lakukan dan tidak kami sampaikan di pengadilan bahwa terkait dengan aset, terkait dengan tata ruang, bagaimana dengan lalu lintas dan lain-lain itu sudah dari dasar kami bahwa itu akan kita coba. Terima kasih, nanti kita kami pantau dan kami harapkan nanti Pak Satpol PP dengan bagian itu ya secara lebih praktis untuk bisa memantau dan kalau hari ini ada kejadian itu mungkin Pak Satpol PP ada siapa ya? Oh iya, Pak Satpol ya. Ya ini nanti kalau kita akan pantau karena ini melakukan kita jangan sampai ada salah. Itu saja yang terjadi. Terima kasih.
Wali kota juga memastikan bahwa untuk mutasi jabatan akan segera dilakukan, sehingga kekosongan jabatan OPD bisa segera terisi. Jadi itulah, insya Allah dia akan jadi lama, tapi nanti nggak start ini soal talentanya dan naik bobnya itu sudah terisi oleh orang-orang yang sesuai dengan kapabilitasnya. Kemudian yang terakhir Pasar Gadang, terima kasih Pak Awid ya. Yang jelas, insya Allah proses-proses yang kami lakukan ini selalu kami dengan koordinasi baik dari APH maupun dari BPK kami lakukan ya, karena memang kita lakukan ini juga tidak serta-merta kita melakukan hal tersebut. Jadi kita tetap banyak konsultasi dan koordinasi agar apa yang kita lakukan ini tidak timbul masalah. Tapi jelas saya terima kasih dengan masukannya dan insya Allah ini Pasar Gadang menjadi salah satu solusi yang selama ini bertahun-tahun masyarakat Kota Malang mendapatkan dan menginginkan sekitar Malang sebelah selatan ini, Kota Malang sebelah selatan ini yang selalu baik itu kemacetan, hubungan dan lain-lain. Ketua DPRD Kota Malang Amitya Ratnanggani Siraduhita mengatakan bahwa dari jawaban wali kota nantinya akan didiskusikan dengan komisi di DPRD Kota Malang untuk kemudian melakukan notulen serta menyusun tabulasi untuk median disetorkan ke Banggar dan dilakukan pembahasan lebih lanjut. Saya selamat pimpinan dari Kota Malang sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara dan dengan teguh telah mengikuti rapat paripurna ini hingga selesai. Kemudian sebagai ucapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya, rapat berikutnya rapat kesepakatan yang tertib dan lancar. Untuk itu, mari kita menandakan doa bersama-sama untuk agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dilakukan. Berdoa selesai, terima kasih. Akhirnya dengan ucap syukur alhamdulillah rapat pergerakan Kota Malang telah berpindah. Penyampaian jawaban wali kota atas pelanggaran demokrasi terhadap mendapatkan jawab pelaksanaan APD tahun anggaran 2025 pada hari ini Senin tanggal 13 Juli 2026 tepat pukul 3:05 waktu Indonesia bagian barat. Secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kata salah. Wabillahi taufiq ila muqtadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santi nama budaya Rahayu Merdeka. Itu kan sama seperti saya sampaikan tadi, ada beberapa hal kan sebetulnya sudah masuk dalam jawaban pandangan umum fraksi yang saya tadi bacakan dan itu semua sudah detail. Tadi hanya bentuk penjelasan saja dan sudah kami jelaskan dan alhamdulillah juga dari anggota DPRD yang bertanya sudah cukup memahami dan selanjutnya setelah ini kan nanti ada rapat komisi ya. Dan rapat komisi ini nanti juga akan lebih mendetilkan lagi terkait dengan jawaban-jawaban saya, termasuk juga data-data pendukungnya, dan nanti dari situ juga akan ada diskusi dengan OPD-OPD penanggung jawabnya sebagai lintas sektor sesuai dengan. Jadi kami tadi secara umum sudah untuk kita jawab tadi pertanyaan. Pak, sorotan swadaya pedagang tadi gimana Pak yang Pasar Gadang itu Pak? Nah, itu kan yang ngatur mereka sendiri, jadi kita nggak ikut-ikut. Jadi itu dari diatur mereka sendiri, yang menentukan mereka sendiri, kemudian yang besarannya juga mereka kesepakatan mereka sendiri. Jadi kita nggak ikut-ikut. Jadi kita serahkan semuanya kepada pedagang. Dari pedagang mulai pedagang dan dari pedagang. Jadi kita nggak ikut-ikut apa-apa. Jadi pemerintah tidak ikut sama sekali. Ya. Pak, terkait dengan kekosongan jabatan yang sudah lama berlangsung ini Pak? Nah tadi itu kan kita kan sekarang menggunakan manajemen talenta. Nah di tempat talenta itu terdiri dari 9 box. Nah 9 box itu menyesuaikan juga dengan jabatan-jabatan tertentu. Jadi saya kalau ingin memilih
dalam jabatan apa gitu ya, saya memilih jadi 9 box tersebut. Nah pada saat kemarin 9 box-nya itu kita akan jadi dahar saya untuk mutasi, itu nggak tahunya dari ASN yang ada di Kota Malang ini belum melengkapi semua, jadi sedikit sekali dari 9 box itu. Jadi karena selama ini mungkin ya asikan bekerja ya, jadi dia tidak ada waktu untuk mengupload data-datanya, kemudian juga penghargaannya, mengupdate kembali, kemudian pendidikannya dan lain-lain. Jadi akhirnya ada kekosongan dari box-box yang ingin saya perlukan itu. Nah sekarang setelah kita sampaikan kepada mereka bahwa kita menggunakan Merchant Talenta, baru mereka cepet-cepetan. Ya kan sistem kalau cepet-cepetan dari sekian ribu ASN yang semua ingin mengupload semua, akhirnya terjadi ya sistemnya juga agak sedikit error. Nah, akhirnya ya sudah kita menunggu sampai ini, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai lancar walaupun masih ada beberapa sambil masukkan data-data tersebut. Pak, dari ASN sudah dikasih tenggat waktu Pak untuk mengisi manajemen talenta? Sudah kasih 4 waktu ya. Kita waktu kalau nggak salah pertengahan Juni sampai 14 Juni. Nah, itu saya sudah bersurat sampai dengan pertengahan Juni. Itu pun juga masih belum ilmu, tapi karena kan sistemnya sekian ribu itu masuk semua jadi agak error. Karena sistemnya kan yang buat BKN. Ya, dari situ BKN nanti yang menentukan juga masuk 9 box-nya itu siapa si A si B-nya masuk di box sekian, yang box yang ini. Nah, itu alhamdulillah sekarang saya sudah mulai mudah untuk mencari. Diberikan ilustrasi seperti saya sampaikan di beberapa waktu yang lalu. Nanti kan kita diskusikan dengan komisi-komisi gitu. Baru nanti komisi akan melakukan notulen dan resume, kemudian menyusun dan mentabulasi yang penting-penting. Lalu nanti akan disetorkan ke Banggar untuk kita bahas lebih lanjut. Itu. Catatan apa yang penting tadi Bu? Iya, kalau saya masih tetap soal silpa, kenapa sisa, buat apa, kenapa kok tidak dibelanjakan, dan sebagainya itu. Nanti dari situ kan akan kelihatan dari sisa itu apa, kemudian apakah ada, tadi kan disampaikan ada 191 efisiensi dari program kan gitu. Nah kita lihat nih apa yang diefisiensi, apakah memang betul-betul ya karena memang bisa mengefisiensi yang bukan substantif, ataukah memang ada kebijakan atau program yang tidak terlaksana. Nanti kan kita baru bisa lihat di rangkaian rapat komisi. Dari SINPA itu nanti ketika ada APBDP itu akan dimaksimalkan kiranya untuk apa gitu loh? 300 berapa itu? 303. Ya pastinya tadi itu kan dari 303 ada yang kembali ke kesehatan, ada blood tadi kan, itu kan pasti kembali ke kesehatan. Kemudian pastinya kita cek kembali selama beberapa bulan ini, selama 2 trimester ini ya kita ya. Udah 2 trimester ini kita lihat perkembangannya seperti apa, progres pelaksanaan program, ada nggak program yang karena efisiensi itu kemudian nggak ada anggarannya mungkin dan tidak dapat terlaksana, ataupun kalau terlaksana apakah ada sasaran yang kemudian terkurangkan gitu, alasannya apa. Nah yang penting yang kami berupaya untuk bisa selesaikan adalah pelayanan minimum atau mandatory spending itu gitu. Jadi pendidikan, kesehatan dan sosial untuk masyarakat. Nah kita lihat lagi nanti di tahun 2025 itu apakah DBH itu kemudian bisa terserap semua. Kalau memang sudah ada perubahan gitu ya, perubahan artinya dalam rangkaian aturannya dan pemerintah kota sudah mengajukan ke pemerintah pusat kaitannya dengan itu, koordinasi dengan Kemenkyu dan lain sebagainya, maka kita bisa mengalokasikan atau membelanjakan DBH itu untuk sesuai yang seperti yang kita butuhkan gitu. Berarti otomatis kita harus konsul ke Iya, kita harus selalu konsultasi ke Kemenkyu. Jawaban dari eksekutif tadi menurut Bu Ketua dianggap cukup substantif atau masih ada yang kurang? Ya pastinya kita perlu pendalaman di komisi gitu kan, karena tadi ya menurut saya masih makro ya, nanti kita lihatnya di komisi. Kalau dari pengawasannya Dewan itu sebenarnya kendala yang sebenarnya itu kayak gimana sih Bu? Ya kalau dari beberapa periode yang lalu itu kami melihat tidak tersajinya data itu dengan baik gitu ya, tidak tersajinya data itu dengan baik. Ini sudah melalui beberapa kali tahun anggaran, sebetulnya kami sudah meminta untuk kekosongan jabatan jadi dari wali kota sebelumnya hingga yang sekarang gitu.
Nah mungkin kesulitan-kesulitan itu yang tidak diungkap ya artinya oleh pemerintah kota. Sebenarnya kesulitannya itu di mana gitu? Karena kan pemerintah pusat sudah memberikan, saya kira memberikan konsep yang cukup baik ya, atau mekanisme pendataan yang cukup baik. Kan tadi ada disampaikan ada 9 box tadi. Saya kira itu sangat memudahkan. Nah kendalanya apa sih kok mengakibatkan kalau memang tadi disampaikan 9 box itu tidak terisi? Artinya kan ada peningkatan kapasitas mungkin, atau bagaimana kita mengejar step-step dalam karirnya ASN itu berarti tidak terlaksana dengan baik. Nah apa kendalanya ini yang kemudian nanti akan kita gali lebih lanjut lagi, problemnya di mana, kita urai. Simon Alfredo melaporkan.